好消息，走。 Berada di pavilion Qinyun, Xiaoyan bersama teman-temannya berangkat menuju ke reruntuhan kuno mencari buah jiwa untuk membantu Yalo memulihkan kekuatan puncaknya. Sebelum keberangkatannya, Yalo berpesan untuk berhati-hati di reruntuhan kuno. Di reruntuhan kuno pastinya mengundang banyak praktisi. Atas hal itu perjuangannya kali ini tidak akan mudah dan meminta jangan bertindak ceroboh supaya bisa menyelamatkan ayahnya. Master Fang memberikan peta reruntuhan kuno. Di reruntuhan kuno banyak berbagai alam binatang. Atas hal itu Master Fang menugaskan Qin Luan. Keluarga Qin Luan ada di alam binatang. Maka dari itu Qin Luan ditugaskan menemani Xiaoyan dan teman-temannya pergi bersama membantu selama perjalanan menuju reruntuhan kuno. 好消息，走。 Melihat keberangkatan mereka, Master Fang berharap perjalanan menuju reruntuhan kuno bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Jika Yalo menemui istana jiwa di masa depan, keluarga besar pavilion Qinyun akan memiliki kekuatan bertarung. Menurut Master Fang, Yalo beruntung memiliki murid yang baik. Selama perjalanan menuju reruntuhan kuno, Qin Luan memberitahu bahwa reruntuhan kuno muncul di pegunungan kerangka di alam binatang. Untuk sampai di reruntuhan kuno menempuh perjalanan selama 10 hari. Mengetahui perjalanan masih panjang, mereka akan beristirahat. Xiaoyan mempertanyakan pada Qin Luan tentang situasi di alam binatang. Kemudian Qin Luan menceritakan bahwa di alam binatang mengumpulkan hampir 70% keluarga di benua Doqi, terbagi menjadi 3 kelompok utama di dunia binatang. Di antaranya adalah 9 ular piton dunia bawah, burung peonik iblis surgawi, dan naga kuno kekosongan besar. Namun tujuan mereka kali ini berada di pegunungan Haigu di wilayah 9 piton neraka. Di dunia binatang, suku yang mempunyai kelompok bawahan paling banyak adalah klan piton 9 neraka. Meskipun darah mereka tidak murni, tapi masih master kuat yang menakutkan di suku itu. Namun yang perlu diwaspadai adalah klan setan langit Pionik. Jika Xiaoyan bertemu orang kuat dari klan Pionik setan langit, Qin Luan khawatir akan menimbulkan masalah. Setelah mendengar cerita dari Qin Luan, menurut Zizan bahwa klan Pionik setan langit hanya sedikit garis keturunan Pionik kuno dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dirinya akan selalu melindungi Xiaoyan. Menurut Zizan, Qin Luan telah mengarang cerita, semua yang dikatakan omong kosong. Setelah bercerita panjang kali lebar namun dianggap omong kosong, membuat Qin Luan kesal pada Zizan dan terjadilah perdebatan di antara mereka. Atas hal itu Xiaoyan melerai mereka. Menurut Xiaoyan bahwa peninggalan kuno itu kemungkinan besar merupakan keterampilan bertarung surgawi. Namun tujuan pertamanya adalah mendapatkan buah Yuan. Berada di camp perkemahan pavilion Qinyun di pegunungan Haigu, terlihat tetua Hu sedang mengawasi anggotanya membangun camp perkemahan. Seketika itu juga datang bawahan pavilion Fengli. Kedatangan mereka selalu membuat masalah. Kedatangannya akan mengusir pavilion Qinyun dari pegunungan Haigu. Sebelumnya juga mereka telah menguasai tempat camp perkemahan pavilion Qinyun. Atas hal itu, tetua Hu tidak terima dengan perlakuan gerombolan pavilion Fengli yang bertindak arogan. Tempat perkemahan di reruntuhan kuno telah dibangun dengan susah payah. Mereka tidak akan membiarkan gerombolan pavilion Fengli menguasai tempatnya. Tanpa punya rasa kemanusiaan, kacung itu menyerang tetua bersama anggotanya. Setelah terkena serangan kacung itu, tetua mengatakan padanya bahwa pavilion Fengli berani melakukan tindakan sangat keji dan tidak takut dengan pembalasan dari pavilion Qinyun. Kacung itu tidak menghiraukan hal tersebut. Dirinya meminta bawahannya untuk menghabisi mereka. Di waktu yang sama datang Xiaoyan menghabisi tak tersisa bawahan pavilion Fengli. Melihat itu, kacung pavilion Fengli tampak ketakutan dengan kedatangan Xiaoyan bersama temannya yang kekuatannya berada di ranah dusun. Seketika kacung itu mencoba melarikan diri, namun usahanya gagal. Xiaoyan tidak membiarkannya kabur begitu saja. Setelah Xiaoyan mengeluarkan kekuatannya, kacung itu pastinya tewas.
Tetua Hu sangat berterima kasih. Xiaoyan datang tepat waktu menolongnya. Kemudian tetua menjelaskan kejadian yang telah terjadi, bahwa Master Pavilion Feng Li menyuruh anak buahnya untuk merebut camp Pavilion Qin Yun dan mengusir ke tempat terpencil itu. Setiap kedatangan Pavilion Feng Li selalu menimbulkan masalah. Mereka meminta pada Xiaoyan untuk membalas perlakuan Pavilion Feng Li yang bertindak anarkis dan memberikan pelajaran. Berada di tempat camp Pavilion Feng Li, terlihat Fetian meminta bawahannya untuk tidak membuat kegaduhan. Bahwasannya tetua sedang menjamu tamunya. Tiba-tiba Fetian berfirasat terjadi hal yang buruk. Seketika Xiaoyan datang membawa jasad bawahan Pavilion Feng Li yang telah dihabisinya. Dengan sangat dingin, Xiaoyan muncul di hadapannya dan mempertanyakan kabar setelah beberapa tahun tidak bertemu. Melihat kekuatan Xiaoyan yang sekarang membuat Fetian terkejut. Tetua yang mendengar terjadi kegaduhan meminta Fetian untuk menyelesaikannya. Kemudian dirinya menjalankan perintah untuk mengatasi Xiaoyan. Namun serangan Fetian dibuat main-main Xiaoyan. Dirasa waktu bermainnya sudah cukup, saatnya Xiaoyan menunjukkan kekuatannya yang berada di ranah dusun. Melihat itu, tampak raut wajah Fetian ketakutan. Tanpa adanya perlawanan membuat Fetian tewas. Kemudian Xiaoyan mengatakan pada Lei Zun bahwa Pavilion Feng Li merekrut bawahan yang sangat keroco. Menurut Xiaoyan, hal tersebut merusak reputasi Pavilion Feng Li. Dengan raut wajah terkejut setelah melihat Xiaoyan kultivasinya di ranah dusun, namun bagi Lei Zun bahwa Xiaoyan beraninya datang di hadapannya setelah dirinya hampir membunuh Xiaoyan. Gertakan itu hanya sebuah lelucon bagi Xiaoyan. Menurutnya di saat itu murid Pavilion Qin Yun tidak memiliki kemampuan seperti yang lain. Kemudian Lei Zun memperingatkan Xiaoyan untuk pergi dari tempat Pavilion Feng Li. Mendengar hal itu, bagi Xiaoyan bahwa Lei Zun sedang melawak. Kedatangan Xiaoyan untuk meminta Pavilion Feng Li untuk pergi meninggalkan camp perkemahan milik Pavilion Qin Yun yang telah diambil paksa Pavilion Feng Li. Pavilion Feng Li berani bertindak anarkis didukung kekuatan sekutu ranah dusun. Mereka meminta Xiaoyan untuk segera pergi. Kemudian Xiaoyan memberikan peringatan pada mereka untuk segera pergi jika masih ingin selamat. Seketika itu juga Xiaoyan memanggil temannya yang kekuatannya berada di ranah dusun. Melihat hal itu, Lei Zun tidak menyangka dengan Pavilion Qin Yun yang menghasilkan banyak dusun. Menyadari Xiaoyan bersama temannya dusun, mereka tidak ada pilihan selain pergi dari tempat itu dan tidak mungkin bisa melawan. Seketika Lei Zun menyesal membiarkan Xiaoyan hidup. Namun apa daya, hidup itu selalu berputar. Di saat mereka pergi, Lei Zun berpesan pada Xiaoyan akan balas dendam suatu saat nanti. Di sela-sela waktu, Qin Luan mempertanyakan tentang reruntuhan kuno pada Tetua Hu yang telah tiba di reruntuhan kuno terlebih dahulu. Tetua menceritakan bahwa reruntuhan kuno penuh dengan jebakan dan dijaga mayat kuno yang sangat kuat. Xiaoyan telah mendengar rumor bahwa di reruntuhan kuno terdapat segel ruang. Atas hal itu Tetua Hu membenarkan. Ia menambahkan bahwa segel angkasa akan menghilang beberapa hari dan semua orang dapat memasukinya. Mendengar hal itu, di saat reruntuhan kuno telah dibuka, Xiaoyan bersama temannya akan masuk secepatnya untuk mendapatkan buah jiwa Yuan sebelum diambil orang lain. Kemudian Xiaoyan bertanya pada tetua apakah dirinya menemukan seseorang dari istana jiwa di tempat itu. Namun selama tetua menempati di reruntuhan kuno belum pernah bertemu. Menurut tetua, godaan reruntuhan kuno tidaklah kecil. Pastinya istana jiwa ikut berpartisipasi. Menurut Qin Luan, selain istana jiwa dan kekuatan utama yang paling merepotkan, ada juga binatang reruntuhan kuno, yaitu klan Piton 9 Raka. Menurut tetua bahwa klan Piton 9 Raka tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak punya energi untuk mengotak-atik reruntuhan kuno. Tetua tidak mengetahui secara spesifik tentang hal itu. Namun rumornya ada master kuat dari klan Piton 9 Raka. Secara misterius menghilang satu persatu. Di antara mereka ada banyak dusun yang kuat. Mendengar master dusun bisa diculik, Xiaoyan perlu mewaspadai dan harus berhati-hati.
Terlihat orang misterius yang mencoba menyusup masuk di kamar Zizan yang sedang beristirahat. Saat Zizan terbangun, seketika itu juga orang misterius itu mencoba mengendalikan Zizan. Namun upaya orang itu gagal. Teknik naga Zizan melindungi dirinya. Mendengar terjadi kegaduhan, Xiaoyan bersama temannya datang dan sigap melindungi Zizan. Melihat adanya penyusup, Xiaoyan meminta yang lain untuk tetap berjaga di camp. Dirinya akan mengatasi penyusup seorang diri. Xiaoyan berusaha menangkap penyusup itu, namun penyusup itu mengeluarkan dusun yang telah ia kendalikan. Dusun itu mengeluarkan kekuatan ular kadut hijau. Melihat hal itu, Xiaoyan mengeluarkan kekuatan teratai yang membuat ular kadut hijau tak mampu menghadapi kekuatan Xiaoyan. Setelah berhasil mengatasi dusun itu, Xiaoyan menyadari orang misterius itu hanya melabui dirinya untuk melarikan diri. Di waktu yang sama datang sekelompok orang-orang hijau di hadapan Xiaoyan. Kedatangannya setelah mendengar pertempuran di tempat itu. Salah satu anggotanya mempertanyakan pada pemimpinnya apa yang dicari adalah orang yang di hadapan mereka. Namun pemimpinnya mencium bau orang yang dicari telah masuk jauh ke dalam hutan. Setelah bukan Xiaoyan yang dicari, seketika kelompok itu pergi dari tempat itu. Melihat hal itu, Xiaoyan mengetahui kelompok orang hijau mencari orang misterius itu. Atas hal itu, Xiaoyan memprediksi orang misterius itu klan Piton 9 Raka yang akhir-akhir ini menyebabkan keresahan. Namun Xiaoyan tidak paham mengapa orang misterius itu menyerang Zizan. Melihat reruntuhan kuno telah dibuka, saatnya mereka pergi menjalankan tugasnya. Menyadari perjalanan di reruntuhan kuno sangat berbahaya dan sangat beresiko. Atas hal itu, Xiaoyan meminta Tetua Hu bersama anggotanya untuk tetap berada di camp. Dirinya akan pergi bersama teman-temannya. Godaan reruntuhan kuno menarik banyak berbagai praktisi. Kedatangan Xiaoyan dengan kultivasi yang sekarang di ranah Dosun mengejutkan banyak orang. Fang Jing'er tidak menyangka Xiaoyan menjadi Dosun dengan waktu yang singkat. Melihat keluarga kerajaan iblis surgawi sangat disegani banyak praktisi, namun bagi Zizan hanyalah keluarga burung biasa. Atas hal itu membuat Fang Jing'er marah, beraninya menghina keluarga klan Pionik. Kemudian seniornya mengatakan bahwa Fang Jing'er akan menerima warisan klan supaya mempermudah Fang Jing'er maju ke Dosun. Seniornya juga mengetahui bahwa Xiaoyan telah menyembunyikan darah keturunan klan Pionik. Dan kali ini Xiaoyan membawa darah keturunan milik klannya. Atas hal itu Xiaoyan berurusan dengan klan Pionik. Mendengar ancaman tersebut, Xiaoyan tidak akan takut pada Feng walaupun Dosun bintang 2. Mereka yang melihat kejadian itu tampak senang. Keluarga iblis surgawi membenci Xiaoyan. Dengan begitu mereka tidak perlu repot menghadapi Xiaoyan. Di waktu yang sama datang keluarga lembah api. Kemudian Putri Tang menyapa Xiaoyan. Mereka sudah lama tidak bertemu. Master Tang tidak menyangka dalam waktu 2 tahun Xiaoyan tidak hanya memenangkan pertemuan tunggal. Xiaoyan juga telah berada di ranah Dosun. Bagi Master Tang itu waktu yang sangat singkat. Namun bagi Xiaoyan pencapaian itu hanyalah sebuah keberuntungan. Xiaoyan tidak menyangka keluarga lembah api juga datang di reruntuhan kuno. Atas hal itu reruntuhan kuno memang tidak sederhana. Master Tang mengatakan bahwa peninggalan orang suci pejuang sangat langka. Belum lagi rumor tentang pertempuran surgawi. Tentunya keluarga lembah api datang di reruntuhan kuno untuk memperluas wawasannya. Kemudian Master Tang memberikan peringatan pada semua orang jika ada yang berani menyentuh Xiaoyan akan berurusan dengan keluarga lembah api. Keluarga lembah api akan menemani Xiaoyan sampai akhir di reruntuhan kuno. Mendengar hal itu, mereka yang tidak suka dengan Xiaoyan, kali ini Xiaoyan telah dilindungi keluarga lembah api, membuat mereka mengurungkan niatnya untuk berbuat masalah dengan Xiaoyan. Jika mereka berbuat masalah pada Xiaoyan akan menghancurkan tujuan perjalanan di reruntuhan kuno. Seketika segel mengalami kerusakan. Melihat itu para praktisi mendekati segel itu tanpa memikirkan resikonya. Alhasil membuat mereka musnah tak tersisa terkena ledakan dari tempat tersebut.
Atas kejadian itu, Xiaoyan dan beberapa pemimpin menggunakan kekuatan pelindung supaya menghindari dari hempasan kekuatan besar itu. Beberapa dari mereka yang kekuatannya masih ecek-ecek juga tak mampu menahan hempasan kekuatan tersebut. Segel ruang angkasa yang dibuat senior Doseng memang luar biasa. Walaupun setelah bertahun-tahun tetap masih bisa menimbulkan dampak yang mengerikan. Bukan hanya ledakan itu saja, di waktu yang sama boneka iblis di tempat itu seketika aktif, membuat para pemimpin terkejut. Boneka iblis itu masing-masing berada di puncak Dosong. Atas hal itu merupakan bagian ujian dari senior Doseng untuk memenuhi syarat memasuki reruntuhan kuno dan bisa menerima warisannya. Seketika Tetua mencoba menghancurkan boneka iblis. Tetua mengetahui boneka iblis berada di puncak Dosong. Tetua itu mampu menghadapi beberapa boneka iblis. Terjadi hal yang mengejutkan. Boneka iblis mengaktifkan formasi. Seketika Xiaoyan terkejut. Boneka iblis bisa berevolusi melalui formasi. Setelah boneka iblis berevolusi, setidaknya kekuatannya setara dengan Dosun bintang 2. Menurut Xiaoyan, tetua sekte akan mendapatkan masalah. Benar saja, boneka iblis telah berevolusi. Kekuatannya meningkat sangat pesat. Tetua itu tak mampu menghadapi boneka iblis, membuat dirinya terluka parah. Dengan kondisi yang sudah melemah, tetua itu terus dihajar boneka iblis. Setelah mengamati boneka iblis, seketika Xiaoyan berpikir jika bisa menaklukkan boneka iblis, Xiaoyan punya kekuatan bertarung. Seketika Xiaoyan membantu tetua menghadapi boneka iblis. Xiaoyan meminta tetua untuk mengeluarkan sebuah uluran tangan, membantu menahan boneka iblis selama beberapa menit. Setelah menangkap boneka iblis, tetua meminta Xiaoyan untuk segera mengatasi boneka iblis. Dirinya tidak dapat menahan boneka iblis terlalu lama. Xiaoyan tidak punya banyak waktu. Dirinya berusaha mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk menaklukkan segel boneka iblis. Melihat Xiaoyan berusaha menaklukkan boneka iblis, Feng tidak akan membiarkan hal itu. Dirinya berusaha menggagalkan usaha Xiaoyan, namun boneka roh milik Xiaoyan melindunginya. Setelah berusaha menaklukkan boneka iblis, akhirnya segel boneka iblis teratasi. Terlihat Feng keteteran menghadapi boneka roh Xiaoyan. Untungnya tetua menyelamatkan Feng. Melihat pintu reruntuhan kuno telah terbuka, Xiaoyan pamit pada Master Tang untuk segera pergi di reruntuhan kuno. Para pemimpin beserta yang lain juga masuk di reruntuhan kuno menjalankan tujuannya. Di dalam reruntuhan kuno memang sangat berbahaya. Jalur api yang mereka lalui terdapat jebakan yang luar biasa. Xiaoyan dan para pemimpin yang lain mengeluarkan kekuatan pelindung menghindari jebakan di tempat itu. Setelah berjalan begitu lama, mereka tetap berada di tempat yang sama. Menyadari jalur api dilindungi kekuatan gaib, Xiaoyan yang telah mengamati magma di bawah tempat itu, kemudian Xiaoyan menggunakan boneka roh untuk menyelam mencari jalan keluar. Setelah mengamati beberapa saat, jalur api adalah jebakan dan magma di bawah adalah pintu keluar dari tempat itu. Kemudian mereka bergegas pergi masuk ke dalam magma itu. Tempat reruntuhan kuno adalah ujian yang ditinggalkan oleh seseorang Doseng. Hal yang tak terduga bahwa lorong reruntuhan kuno berada di bawah magma tersebut. Setelah menemukan reruntuhan kuno, Xiaoyan mengatakan bahwa biarkan mereka bertarung untuk keterampilan bertarung tingkat surgawi, dan target utamanya adalah negara Hunyuan. Berada di reruntuhan kuno, saatnya tugas Zizan mencari keberadaan buah Yuan. Dengan indera penciumannya, Zizan mencium bau tanaman obat paling kuat di tempat itu dan meminta untuk masuk ke dalam untuk memeriksa di dalam tempat tersebut. Saat pintu itu dibuka, seketika tampak cahaya yang sangat bersinar.
Terlihat tempat yang sangat menakjubkan membuat mereka terkesima dengan keindahan tempat tersebut. Setelah Zizan mengikuti bau obat itu dan mencari keberadaannya, akhirnya bau obat tersebut berasal dari pohon yang berada di pulau kecil itu. Atas petunjuknya telah menemukan tempat yang dicari, Xiaoyan berterima kasih pada Zizan. Namun pohon yang berada di pulau kecil itu merupakan makhluk spiritual surga dan bumi. Pastinya dilindungi oleh binatang buas. Buah Jiwan-Juan adalah harta paling langka yang dapat mengisi jiwa. Atas hal itu untuk mendapatkan tidaklah mudah. Benar saja, seketika muncul dari dalam kolam monster naga kuno yang menjaga tempat tersebut. Monster naga itu telah punah di dunia luar. Melihat monster itu, Xiaoyan tampak waspada. Namun bagi Zizan, naga kuno hanyalah cacing tanah biasa. Kemudian Zizan terbang di hadapan naga kuno. Untuk menaklukkan naga kuno itu, Zizan mengeluarkan garis keturunan naga yang berada di dalam tubuhnya. Melihat teknik naga Zizan, seketika itu juga naga kuno takluk dan tunduk pada Zizan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Zizan menunjuk pohon buah Yuan. Setelah tahu maksud tujuannya, naga kuno tampak bimbang. Di satu sisi naga kuno itu tunduk pada Zizan, di sisi lain naga kuno itu tidak rela buah Yuan yang merupakan obat paling mujarab diambil orang lain. Atas hal itu Zizan kebingungan melihat ekspresi naga yang tampak sedih. Kemudian Xiaoyan mengatakan dirinya tidak ingin mencuri harta naga kuno itu. Namun naga kuno masih belum mengizinkan mereka mengambil buah Yuan. Xiaoyan telah mengetahui bahwa naga kuno kesulitan bertransformasi. Atas hal itu Xiaoyan menawarkan ramuan supaya membantu naga kuno bertransformasi, asalkan naga kuno mengizinkan Xiaoyan mengambil buah Yuan. Akhirnya naga kuno menerima tawaran tersebut dan memberi izin Xiaoyan mengambil buah Yuan. Melihat pohon yang terdapat buah Yuan, seketika Xiaoyan berharap setelah mendapatkan buah Yuan, gurunya akan segera kembali di kekuatan puncaknya. Saat Zizan berjalan-jalan di tempat itu, seketika dirinya menyentuh bulatan cahaya kuning, membuat dirinya terkejut dan diam seketika. Setelah apa yang dilihat, melihat Zizan termenung membuat mereka khawatir dan mempertanyakan apa yang terjadi. Kemudian Zizan mengatakan bahwa di sekitar hutan kuno Zizan merasakan sesuatu ada yang memanggil dirinya. Setelah mendapatkan buah Yuan, Xiaoyan bersama temannya pergi melanjutkan perjalanan di runtuhan kuno setelah Zizan mendengar sesuatu memanggilnya di hutan kuno. Saat berada di hutan kuno, Xiaoyan merasakan keanehan aura yang dirasakan, terus mengikuti sepanjang perjalanan. Setelah berada di pusat hutan kuno, Zizan memprediksi sesuatu yang memanggilnya berada di tempat tersebut. Di tempat itu tak terlihat apa-apa, hanya terlihat tembok kuno yang telah rusak. Seketika adik Xiaoyan saat mendekati tembok kuno terkena serangan dari tembok tersebut. Atas kejadian itu terlihat tembok tersebut dilindungi perisai yang sangat kuat. Di balik tembok itu adalah tempat tinggal binatang buas. Melihat itu Zizan mengatakan bahwa hanya monster yang sangat kuat dalam hidup mereka. Untuk mendapatkan monster tersebut hanya bisa didapatkan saat monster itu sekarat. Zizan merasakan seseorang yang memanggilnya berada di balik tembok kuno tersebut. Xiaoyan memprediksi pemilik penutup roh binatang tersebut kemungkinan besar naga Voin kuno. Tidak heran jika ia memancarkan energi yang sangat menakutkan. Setelah melihat di balik penutup roh tersebut, Zizan tampak terkejut. Di dalamnya bukan hanya memiliki nafas naga Voin kuno, juga terdapat klan Phoenix setan langit. Menyadari hal buruk akan terjadi, dengan garis keturunan naga miliknya, Zizan bisa menghancurkan penutup roh binatang dan bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Di dalam tempat itu terdapat naga Voin kuno dan juga burung Phoenix surgawi. Kedua binatang tersebut adalah binatang buas tertinggi di dunia daratan tengah.
Tempat itu dipastikan tempat kedua binatang kuno jatuh setelah perang. Kekuatan hidup burung peonik kuno jauh lebih rendah daripada naga Voin kuno. Terlihat dari perisai roh binatang didominasi oleh aura naga Voin kuno. Atas hal itu, Zizan memprediksi terdapat buah inti naga peonik di tempat itu. Benar saja terlihat buah inti naga peonik. Awalnya Zizan berpikir buah naga peonik hanya ada di dalam buku-buku kuno dan legenda klan naga Voin kuno. Zizan tidak menyangka dapat menemukan buah naga peonik. Zizan akan membawa buah naga peonik kembali ke Pulau Naga sebelum diambil klan peonik setan langit. Jika hal itu terjadi, klan peonik setan langit akan berevolusi menjadi garis keturunan naga peonik, membuat klan naga bisa terancam. Di waktu yang sama, klan peonik bersama beberapa pemimpin datang di tempat tersebut. Fang Jing'er telah melihat terdapat buah naga peonik. Atas hal itu, Zizan tidak membiarkan buah naga diambil oleh klan peonik setan langit. Fang Jing'er memberi peringatan pada Xiaoyan untuk membawa teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut. Jika tidak, dirinya akan mengubur Xiaoyan di tempat itu selamanya. Ancaman tersebut tidak membuat adik Xiaoyan gentar. Dengan tegas membalik omongan Fang Jing'er bahwa klan peonik setan langit belum memenuhi syarat untuk mencuri barang milik naga Voin kuno. Mendengar hal itu, senior klan peonik menganggap hanya dengan mengandalkan sedikit darah naga sudah berani sombong di tempat tersebut. Keadaan semakin memanas saat memperebutkan buah naga peonik. Buah inti naga peonik sangat berharga bagi klan iblis surgawi peonik. Dengan tegas tetua itu memberi peringatan Xiaoyan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Ancaman itu tidak membuat Xiaoyan gentar sedikit pun. Ia ingin melihat siapakah yang dapat mengambil buah inti naga peonik. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis untuk membantunya bertarung melawan klan iblis surgawi. Perebutan buah naga membuat pertarungan kedua belah pihak saling bertarung satu sama lain. Terlihat tetua itu keteteran menghadapi beberapa boneka iblis. Atas hal itu, tetua meminta Fang Jing'er untuk menyiapkan formasi supaya membangkitkan roh leluhur klan peonik keluar. Melihat itu, Zizan juga memanggil jiwa leluhur naga Voin kuno. Sisa kekuatan peonik kuno telah sepenuhnya keluar. Xiaoyan menganggap semuanya telah berakhir. Namun Zizan juga dapat mengeluarkan formasi untuk memanggil jiwa leluhur naga Voin keluar sepenuhnya. Terjadilah pertempuran jiwa leluhur. Tetua itu melihat Zizan keturunan klan naga. Atas hal itu, dirinya tidak heran Xiaoyan bersama teman-temannya bisa memasuki perisai roh binatang tersebut. Kemudian tetua itu minta Fang Jing'er untuk membunuh Zizan dengan roh leluhurnya. Di waktu yang sama, roh leluhur naga Voin keluar sepenuhnya. Terjadi pertempuran besar antara roh naga Voin dan roh peonik. Puncaknya, pertempuran kedua roh tersebut membuat ledakan yang sangat besar dan dimenangkan roh naga Voin. Sesuai prediksi di awal bahwa roh naga Voin lebih kuat dari roh peonik. Atas kejadian itu, tetua melihat jiwa leluhur naga Voin kuno terlalu kuat dan meminta untuk mencari kesempatan lain untuk mengambil kembali buah inti naga peonik. Untuk saat ini pergi meninggalkan tempat tersebut. Energi jiwa leluhur terlalu kuat membuat Zizan lemas tak berdaya. Kemudian Xiaoyan minta Zizan untuk mengambil buah inti naga peonik terlebih dahulu.
Terlihat mereka kembali di reruntuhan kuno. Perjalanan selanjutnya setelah mendapatkan buah jiwa Yuan, melihat beberapa keterampilan bertarung tingkat surgawi terlebih dahulu sebelum kedatangan naga Voin kuno yang kuat. Atas hal itu, Zizan akan menggunakan kekuatan ruang untuk membantu merasakan tempat yang dituju. Setelah mengikuti petunjuk dari Zizan, Xiaoyan menyadari tempat tersebut bukan tempat keterampilan bertarung surgawi. Zizan mencium aroma bau yang sangat harum membuat dirinya tertarik dengan tempat tersebut. Kemudian Xiaoyan meminta untuk memeriksa tempat tersebut apa terdapat harta karun di tempat itu. Sebelum memeriksa tempat itu, Xiaoyan meminta untuk meminum pil terlebih dahulu supaya terhindar dari gas beracun di tempat itu yang dapat mengikis energi dalam tubuh. Saat Zizan mencoba minum ramuan di tempat itu, Xiaoyan memperingatkan Zizan jangan memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Melihat terdapat ramuan di tempat itu, jika terdapat ramuan kelas 9 di tempat tersebut, merupakan harta karun yang sangat berharga. Namun ramuan di kelas itu bagi seorang alkemis itu sangat langka. Di sela-sela perbincangan mereka, terlihat ada sesuatu di dalam lemari tersebut. Zizan yang membuka lemari itu, ternyata di dalamnya terdapat binatang pil yang sedang memakan pil ramuan. Mengetahui terdapat binatang pil, Xiaoyan meminta untuk menangkapnya. Ternyata aroma wangi tersebut berasal dari binatang pil itu. Tubuhnya mengeluarkan aroma yang sangat kuat dan istimewa. Zizan mengira binatang pil adalah ramuan legendaris tingkat 9. Namun bagi Xiaoyan menganggap binatang pil bukan ramuan legendaris, dikarenakan tubuh kecilnya bisa jadi itu pil yang telah mengalami 8 atau 9 warna guntur pil, namun tidak jauh dari peringkat 9. Beberapa ramuan bermutu tinggi bisa mengubah binatang pil menjadi lebih cerdas dan binatang itu sangat berharga. Atas hal itu mereka tidak membiarkan binatang itu pergi. Supaya binatang itu bisa jinak, Xiaoyan memberikan solusi dengan memberi makan beberapa pil ramuan pada binatang tersebut. Melihat hal itu, Zizan marah pada Xiaoyan yang telah memberikan banyak ramuan kelas 6 pada binatang pil. Kemudian Xiaoyan memberi Zizan ramuan tingkat 7 sebagai permintaan maafnya. Seketika orang misterius itu kembali datang mengambil binatang pil, membuat mereka terkejut dengan kedatangannya. Datangan orang misterius itu membuat kelompok Xiaoyan tersulut amarahnya. Melihat binatang pil telah direbut dari tangannya, Xiaoyan meminta untuk mengembalikan binatang pil dan tidak akan mempermasalahkan masalah sebelumnya. Namun permintaan Xiaoyan tidak ditanggapi dengan baik. Orang bertopeng itu mengatakan, berhentilah bicara omong kosong. Jika ingin mengambil binatang pil, ambil saja kalau bisa. Orang itu kembali mengeluarkan beberapa orang yang telah ia kendalikan. Setelah diamati lebih dalam, meskipun orang-orang telah dikendalikan, tapi masih memiliki kesadaran. Menurut Xiaoyan, teknik itu memang sangat aneh. Kelompok Xiaoyan mengetahui bahwa orang yang dikendalikan itu mereka semua berasal dari 9 ular piton neraka. Dari beberapa orang yang dikendalikan terdapat 2 dosun. Dengan kekuatan misterius itu, wanita bertopeng berniat menyingkirkan kelompok Xiaoyan. Ternyata kekuatan misterius itu hanya digunakan untuk mengalihkan pandangan kelompok Xiaoyan, supaya wanita bertopeng itu bisa melarikan diri. Trik licik wanita bertopeng telah diketahui Xiaoyan. Melihat wanita itu melarikan diri, Xiaoyan berusaha mencegahnya dan tidak akan membiarkan orang itu bisa membawa pergi binatang pil.
Terlihat wanita bertopeng tak mampu menghadapi Xiaoyan, namun wanita itu masih keras kepala dan tidak menyerahkan binatang pil, walaupun kekuatannya belum bisa menandingi kekuatan Xiaoyan. Secara terpaksa Xiaoyan memberi pelajaran pada wanita bertopeng itu. Tubuh wanita bertopeng telah melemah dan juga telah kehabisan energi. Seketika itu juga dirinya menggunakan kekuatan pupil iblis pengendali tubuh, mencoba mengendalikan jiwa Xiaoyan. Mengetahui jiwanya akan dikendalikan dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan berhasil mengacak-acak trik rendahan wanita bertopeng itu. Akhirnya wanita itu telah menyerah. Xiaoyan minta untuk menyerahkan binatang pil. Melihat wajah wanita itu, Xiaoyan tampak terkejut. Ternyata wanita itu ular hijau 3 pupil bunga. Seketika Xiaoyan teringat wanita itu adalah Qinlin. Atas hal itu Qinlin mempertanyakan bagaimana bisa Xiaoyan mengetahui namanya. Untuk mengingatkan ingatannya, Xiaoyan mengatakan bahwa Qinlin pasti mengenali penguasa berat tersebut dan juga mengatakan gurun Tagor di Kekaisaran Jiama, sekaligus kelompok tentara bayaran gurun besi. Mendengar hal itu, seketika tampak wajah Qinlin terpana. Dirinya teringat di masa lalunya bahwa Xiaoyan telah banyak membantu dan memberikan banyak perhatian di masa mudanya. Akhirnya Qinlin mengenali Xiaoyan dan mengatakan tuan muda Xiaoyan. Ia tidak percaya bisa kembali bertemu dengan Xiaoyan. Sudah sangat lama Xiaoyan tidak bertemu dengan Qinlin. Pertama bertemu dengan Qinlin masih gadis kecil. Kali ini Qinlin sudah tumbuh dewasa. Selepas bertarung tadi, Qinlin khawatir jika Xiaoyan terluka. Namun Xiaoyan mengatakan baik-baik saja. Lihat Qinlin sedikit terluka, Xiaoyan meminta maaf telah menggunakan terlalu banyak kekuatan saat bertarung tadi, dan Xiaoyan memberinya pil supaya Qinlin dapat kembali pulih. Situasi sekarang telah kondusif. Kemudian Qinlin menarik kembali orang-orang yang telah ia kendalikan. Teman-teman Xiaoyan yang menghadapi orang-orang yang dikendalikan Qinlin seketika terkejut melihat mereka mendadak pergi. Atas kejadian itu mereka segera pergi mencari keberadaan Xiaoyan, khawatir terjadi hal yang buruk. Qinlin meminta pada Xiaoyan untuk diberi hukuman atas perbuatannya. Qinlin tersadarkan seharusnya mengenali Xiaoyan lebih awal. Menurut Xiaoyan itu bukan salah Qinlin. Xiaoyan telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Wajar saja jika Qinlin tidak mengenalinya. Zizan melihat Qinlin terlihat tampak kesal dan menganggap Qinlin tidak punya malu, telah mencuri terus melarikan diri. Sama halnya dengan Xiaozi. Kemudian Xiaoyan menjelaskan kejadian itu terjadi kesalahpahaman. Xiaoyan mengenalkan Qinlin pada mereka. Qinlin adalah teman baik yang Xiaoyan temui di kerajaan Jiama. Namun Zizan masih punya dendam pada Qinlin yang mencoba mengendalikannya malam itu. Kejadian itu Qinlin meminta maaf. Ia mengira Zizan klan ular piton 9 neraka. Walaupun masih sedikit kesal, Zizan menerima permintaan maafnya karena Qinlin teman baik Xiaoyan. Menyadari sudah dewasa, ia tidak akan memperdebatkan hal itu lagi. Xiaoyan seketika teringat ketika Qinlin dibawa pergi oleh orang-orang dari istana ular surgawi. Atas kejadian itu, Xiaoyan mempertanyakan bagaimana mereka memperlakukannya. Qinlin menceritakan pada saat itu mereka memperlakukan Qinlin dengan sangat baik. Bahkan ingin melatih Qinlin menjadi tetua berikutnya dari istana ular surgawi. Tidak hanya dalam kehidupan, juga sangat memperhatikannya. Bahkan keterampilan rahasia sekte tersebut diberikan kepadanya. Tapi mereka menginginkan Qinlin bersedia menikah dengan putra sulung dari tetua sebelumnya. Namun Qinlin menolaknya, jadi ia menyelinap kembali ke Kekaisaran Jiama. Tapi keadaan di sana tidak lagi sama. Setelah ia mengetahui bahwa Tuan Xiaoyan berada di Zhongzhou, mengetahui hal itu, Qinlin langsung datang di tempat itu. Daerah Zhongzhou sangat luas. Qinlin ingin menemukan seseorang di tengah keramaian. Sangat sulit menemukannya, jadi Qinlin hanya bisa berpergian saat mencari keberadaannya.
Kemudian Kinlin mengembalikan binatang pil pada Xiaoyan. Xiaoyan mengatakan, kamu membutuhkan binatang ini. Kinlin membutuhkan binatang pil setelah mendengar rumor konon darah binatang pil dapat menyembuhkan segala racun. Jadi Kinlin datang di aula pil untuk menemukannya. Mendengar kata racun, tampak Xiaoyan terkejut. Berada di aula utama, terlihat kedatangan kelompok Fang Jing'er disusul kelompok Lei Zun dan juga beberapa fraksi yang lain. Segel yang terdapat di tengah-tengah aula yang sangat luas itu diperkirakan masih perlu waktu untuk mengungkapkannya. Mata mereka sangat serius menatap segel itu dan juga saling mengamati peta kekuatan kelompok lain. Terlihat juga keluarga Lembah Api. Putri Tang bertanya-tanya mengapa ia tidak melihat saudara Xiaoyan. Tanzhen mengatakan jangan khawatir, dengan kekuatan Xiaoyan semua akan baik-baik saja. Setelah Xiaoyan memeriksa racun yang berada di dalam tubuh Kinlin, Xiaoyan terkejut melihat jenis racun yang sangat mematikan. Kinlin memberitahu itulah racun pengikis jantung ular piton kaisar dari klan piton 9 neraka. Salah satu racun paling aneh di dunia. Yang lebih mengerikan lagi adalah racun itu tidak ada penangkalnya. Atas kejadian itu, Xiaoyan bertanyakan bagaimana bisa Kinlin bermasalah dengan orang-orang itu. Kinlin menjelaskan bahwa mereka menindasnya terlebih dahulu ketika dirinya pertama kali datang ke alam binatang. Kinlin hanya ingin meminjam pipil 3 bunga ular hijau untuk mengendalikan beberapa monster seperti ular, supaya dapat melindungi dirinya sendiri di daerah Zhongzhou. Tak terduga di perjalanan, tetua klan piton 9 neraka di tingkat Dosun mengenali 3 murid bunga ular hijaunya. Melihat itu, tetua itu sangat ingin mengambilnya. Kinlin mengatasi hal itu dengan cara ia harus memalsukan kematiannya supaya tetua itu lengah. Saat lengah, Kinlin mengendalikan tetua itu. Walaupun kerusakan fisiknya terlalu parah, masih tidak bisa menghentikan pertarungan. Kejadian itu membuat Kinlin terkena racun erosi jantung ular piton kaisar miliknya. Lebih buruknya, tetua itu juga menyebarkan kepada klan piton 9 neraka. Kemudian mengirimkan pesan tentang Kinlin, membuat menarik banyak orang yang mengejarnya. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa membunuh mereka yang datang untuk membunuhnya, supaya semua tetap terkendali. Mendengar hal itu, Zizan mengatakan bahwa pupil 3 bunga ular sangat penting bagi monster berbentuk ular dan sangat berbahaya. Tidak heran mereka ingin menangkap Kinlin. Xiaoyi yang ahli dalam bidang kimia memberikan pendapat meskipun racun erosi jantung ular kaisar itu merepotkan, namun hal itu bukan hal yang mustahil untuk dihilangkan. Tapi hanya mengandalkan darah binatang pil itu tidak cukup untuk menghilangkan racun sepenuhnya dari tubuhnya. Kemudian Xiaoyan perkenalkan Xiaozi adalah master sekte racun kaisar Izumo. Atas hal itu pernyataan Xiaozi dipastikan valid. Xiaoyan akan mencari cara untuk membantu Kinlin menghilangkan racun itu. Sebelum itu tetaplah bersama Xiaoyan bersama teman-temannya. 3 murid bunga ular hijau memang merupakan murid yang paling menakjubkan di dunia dan sungguh ajaib. 碧蛇三花瞳不愧是天下第一奇瞳。 Xiaoyan meminta untuk pergi meninggalkan aula pil dan melanjutkan melihat keterampilan bertarung surgawi yang legendaris. Kinlin memberitahu bahwa ia tidak sengaja menemukan peta di reruntuhan. Di peta itu terdapat lokasi aula utama. Mungkin saja keterampilan bertarung surgawi tersembunyi di aula utama. Dengan begitu, kelompok Xiaoyan akan mencoba keberuntungannya. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, akhirnya kelompok Xiaoyan sampai di tempat aula utama. Kedatangan kelompok Xiaoyan menarik perhatian banyak kelompok lain. Terlihat penuh dengan kebencian. Melihat kedatangan Xiaoyan, Putri Tang menyapanya dan berkata dengan lantang, "Di sini, di sini." Akhirnya Xiaoyan bertemu kembali dengan keluarga Lembah Api. Menurut Tanzhen, Xiaoyan datang pada waktu yang tepat. Bahwa segel gulungan itu akan segera menghilang sepenuhnya. Mungkin keterampilan surgawi berada di tempat tersebut. Melihat terdapat gulungan itu memiliki 10 volume, Xiaoyan mempertanyakan pada Tanzhen apakah semuanya memiliki keterampilan bertarung tingkat surgawi.
Menurut Tanzhen hanya ada satu volume keterampilan bertarung tingkat surgawi yang sebenarnya di tempat tersebut. Siapapun yang mendapatkannya nanti itu tergantung pada keberuntungan dan kemampuannya. Secara tiba-tiba terdengar suara bergema mengatakan, sepertinya aku tidak terlambat. Melihat beberapa sosok yang muncul, Xiaoyan mengenali sosok itu adalah hantu tua Xianxing. Istana Jiwa benar-benar mengirimnya ke tempat tersebut. Tetua telah mengetahui beberapa sosok yang muncul adalah hantu tua Xianxing Istana Jiwa. Menurut Lei Jun, kali ini ada pertunjukan yang bagus. Ia telah mendengar rumor bahwa Xiaoyan memutuskan lengan hantu tua Xianxing. Mendengar hal itu, semua orang tampak terkejut. Fang Qing'er bertanya-tanya bagaimana mungkin. Ia tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan. Menurutnya Xiaoyan tidak bisa sekuat itu. Mengetahui orang tua itu benar-benar yang dimaksud karena mereka berdua punya dendam, menurut tetua momen itu akan menjadi kesempatan bagus untuk mengambil buah inti naga peonik. Melihat tangan palsu hantu tua Xianxing, Xiaoyan merosting hantu tua dengan mengatakan, tanganmu tumbuh sangat cepat. Melihat Xiaoyan, hantu tua tidak percaya Xiaoyan masih hidup. Xiaoyan masih punya dendam di masa lalunya. Niat membunuh hantu tua melonjak pesat. Hantu tua menganggap Xiaoyan sebagai bajingan. Ia akan mengambil nyawa Xiaoyan hari ini. Ancaman itu diterima dengan senang hati. Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan sangat ingin melihat hantu tua kehilangan kedua tangannya. Tanzhen tidak membiarkan Xiaoyan bertarung sendirian. Seketika terjadi ledakan di tengah aula. Tampak wajah semua orang terkejut. Ternyata segel gulungan mulai terlihat keretakan. Atas kejadian itu, hantu tua akan menjalankan tugas yang diberikan kepala Istana Jiwa. Sangatlah penting. Setelah Xiaoyan didukung Tanzhen, hantu tua khawatir ia tidak dapat mengalahkan Xiaoyan dalam waktu yang singkat. Hantu tua mengatakan pada Xiaoyan ia akan berurusan dengannya setelah ia menyelesaikan tugasnya. Xiaoyan siap akan menunggunya. Segel mengalami kehancuran membuat 10 gulungan teknik itu lepas tak terkendali. Melihat itu beberapa orang terpancing dan saling memperebutkan harta berharga itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Seketika boneka batu aktif sepenuhnya, membuat boneka itu tak terkendali. Melihat kejadian itu, Xiaoyan meminta untuk jangan mengambil tindakan terlebih dahulu. Ia akan mencoba mencari tahu keterampilan bertarung surgawi yang sesungguhnya. Dengan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan mencari keberadaan gulungan yang asli. Namun Xiaoyan kesulitan untuk dapat melihatnya. Ia khawatir ada keterampilan bertarung surgawi di dalam. Xiaoyan membagi tugas, ia akan mengambil gulungan itu dan yang lain menahan boneka-boneka di sekitarnya. Terlihat banyak orang saling memperebutkan harta karun bertarung surgawi. Setelah berusaha mendapatkan gulungan teknik yang asli, dengan kekuatan spiritualnya Xiaoyan berhasil mendapatkannya. Namun Chen Tian menghalangi Xiaoyan. Terjadi perebutan. Chen Tian punya dendam. Xiaoyan telah membunuh anaknya. Kali ini ia ingin Xiaoyan dikuburkan bersamanya. Di sisi lain terlihat kekuatan spiritual Chen Tianan juga meraih gulungan itu. Chen Tianan mengincar Xiaoyan untuk balas dendam setelah anaknya tewas di tangan Xiaoyan. Kejadian itu ada sebabnya. Xiaoyan secara terpaksa menyingkirkan anak Chen Tianan dikarenakan anaknya sangat serius membunuh Xiaoyan. Pertarungan keduanya tidak terhindarkan. Mata Xiaoyan menatap dengan serius dan mengatakan jika Chen Tianan punya nyali pergi ke Istana Jiwa. Untuk mengatasi Chen Tianan, Xiaoyan mengeluarkan boneka roh. Melihat gulungan telah terlepas, Xiaoyan meminta boneka roh mengatasi Chen Tianan. Dirinya akan mengincar gulungan tersebut.
Pertarungan dengan boneka roh begitu sengit. Chen Tianan merasakan boneka Xiaoyan di tingkat dusun. Terlihat Chen Tianan kewalahan menghadapi boneka Xiaoyan. Setelah mendapatkan gulungan itu, Xiaoyan mengira gulungan tersebut bukan gulungan keterampilan surgawi. Seketika mata Xiaoyan tertuju pada Chen Tianan yang akan melarikan diri. Xiaoyan tidak akan membiarkan Chen Tianan bisa pergi begitu saja. Namun Chen Tianan menganggap Xiaoyan hanya mengandalkan boneka rohnya. Chen Tianan juga merendahkan Xiaoyan bahwa kekuatan dusun bintang 1 tidak punya kultivasi untuk melawan dirinya. Mendengar hal itu, bagi Xiaoyan tidak akan takut menghadapi Chen Tianan. Kemudian Xiaoyan menarik kembali bonekanya. Kali ini Xiaoyan sangat serius membungkam mulut Chen Tianan. 虽然你的激将法很拙劣，但我很。 Pertarungan mereka begitu sengit. Terlihat Chen Tianan sudah babak belur. Namun Xiaoyan tidak memberikan belas kasihan dan kesempatan Xiaoyan untuk balas dendam. Setelah berhasil mengatasi Chen Tianan, Xiaoyan kembali bertemu dengan teman-temannya. Xiaozi memberikan informasi bahwa sangat sulit untuk membunuh semua boneka batu tersebut. Untungnya mereka tidak memiliki jiwa. Atas hal itu memudahkan untuk mengalihkan perhatian boneka batu. Saat ini hanya tersisa 3 gulungan yang belum dimiliki. Kemudian Qinlin mempertanyakan pada Xiaoyan apa perlu mengambil tindakan. Bagi Zizan hal itu tidak penting. Ia khawatir jika mereka tidak kebagian akan membuat kehilangan akal. Tampak jelas bahwa pavilion Feng Li serta kekuatan besar seperti lembah api dan klan Peonik Setan Langit semua telah mendapatkan harta berharga. Diperkirakan mereka tidak melakukan tindakan yang lain. Setelah Xiaoyan mendapatkan salah satu gulungan itu, menurut Xiaoyan 10 gulungan tersebut hanya memiliki teknik bertarung biasa, bukan teknik bertarung surgawi. Mendengar hal itu, teman-teman Xiaoyan seketika terkejut. Xiaozi menyimpulkan bahwa pemilik relik tersebut sangat licik. Xiaoyan khawatir orang-orang Istana Jiwa telah mengetahui misteri di aula utama. Tampak orang-orang Istana Jiwa mengincar kerangka doseng. Terlihat Zai Xing bersama pengawalnya mendekat di segel kerangka doseng yang berada di tengah-tengah aula. Zai Xing meminta pengawalnya untuk mengatasi boneka batu. Dirinya terlihat akan mendekat di kerangka tersebut. Seketika kerangka doseng terlepas dari segelnya. Melihat wujud kerangka doseng, Zai Xing berjalan mendekatinya. Namun hal yang tidak terduga bahwa kerangka doseng telah sepenuhnya terbangun. Kerangka doseng mendeteksi keberadaan Zai Xing. Kemudian kerangka itu mengeluarkan kekuatan spiritual yang sangat mengerikan. Bahkan jalur spesial Zai Xing tidak dapat menghindari kekuatan mengerikan itu. Masalah tidak berhenti di situ. Di saat Zai Xing mendekati kerangka doseng, kekuatan mengerikan itu merusak topeng milik Zai Xing. Yang lebih buruk lagi, tangan Zai Xing terluka terkena kekuatan itu, yang membuat darah Zai Xing menetes di kerangka tersebut. Atas kejadian itu membuat kerangka doseng semakin mengerikan, membuat banyak orang khawatir dengan keselamatannya. Tampak kerangka doseng mengeluarkan gelombang suara yang sangat dahsyat, membuat beberapa orang musnah terkena gelombang mengerikan itu. Para pemimpin fraksi mengeluarkan kekuatan pelindung untuk melindungi dari gelombang suara kerangka doseng. Hanya dengan gelombang suara beberapa saat dapat membunuh Dosun secara instan. Setelah kejadian itu memang pantas serangan seorang master doseng sangat mengerikan. Tanzhen tampak serius mempertanyakan Zai Xing apa yang telah diperbuat, membuat kerangka doseng menjadi sangat mengerikan. Menurut Zai Xing semua orang telah dirugikan oleh serangan tersebut. Orang-orang kuat dari Istana Jiwa juga telah mati. Hal yang terpenting memikirkan cara meninggalkan tempat tersebut.
Bagi Xiaoyan, kejadian tersebut disebabkan oleh darah Zaixing menetes di kerangka itu. Jika tanpa sebab tidak mungkin kerangka Doseng bisa terbangun. Mengetahui hal itu, pandangan semua orang tertuju pada Zaixing, meminta pertanggungjawaban setelah ulahnya merugikan banyak orang. Di saat situasi sedang memanas, Zaixing mengakui bahwa dirinya sudah bertindak gegabah. Namun untuk sekarang bukan saatnya menyalahkan. Semua orang baru saja melihat serangan kerangka tulang Doseng itu. Zaixing khawatir dengan kekuatan semua orang belum cukup mengatasi serangan kerangka tersebut. Setelah kejadian tadi, Xiaoyan memprediksi bahwa Zaixing tidak akan bertarung sekuat tenaga tanpa alasan. Di balik kerangka Doseng mungkin menyembunyikan beberapa rahasia. Tanzhen mengatakan bahwa kerangka itu sangat mengerikan saat terbangun. Jika gelombang suara itu datang lagi, kemungkinan besar mereka tidak akan selamat. Serangan kerangka Doseng membuat banyak orang telah tewas. Atas kejadian itu, beberapa orang tidak memperdulikan harta berharga. Yang terpenting menyelamatkan diri. Tanpa banyak mikir, beberapa orang mencoba meninggalkan tempat tersebut. Di saat waktu yang bersamaan, kerangka itu terbangun membunuh orang-orang yang meninggalkan tempat tersebut. 我们没几个人能活下来。是啊，已经死这么多人。 Situasi semakin mengerikan. Mereka yang tersisa tidak ada pilihan lain selain melawan. Kerangka itu menyerap darah orang-orang yang telah tewas. Setelah menyerap banyak darah, membuat kerangka itu semakin mengerikan dari sebelumnya. Zaixing meminta semua orang jangan panik. Yang mengendalikan kerangka Doseng hanyalah jejak jiwa yang ditinggalkan oleh seseorang Doseng. Tidaklah sulit untuk mengalahkannya jika semua orang bekerja sama. Kerangka itu terbangun disebabkan oleh kecerobohan Zaixing. Maka dari itu Xiaoyan meminta Zaixing bertindak terlebih dahulu. Tanzhen juga mengatakan hal yang sama, bahwa Zaixing harus bertanggung jawab atas kekacauan tersebut. Terlihat semua orang tampak emosi padanya. Zaixing tidak ada pilihan lain selain mengambil tindakan. Terlihat kerangka itu menyerap darah dan menjadi semakin kuat. Zaixing didesak secepatnya untuk mengambil tindakan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerangka Doseng sangatlah mengerikan. Serangan Zaixing tidak bisa menyentuh sedikit pun. Setiap kerangka itu matanya berkedip berwarna merah. Serangan apapun bisa diatasi dengan mudah. Zaixing keteteran menghadapi serangan kerangka itu dan meminta semua orang bertindak bekerja sama mengalahkan kerangka Doseng. Tetua klan Peonik meminta keluarga lembah api, lembah sungai, dan juga pavilion bintang jatuh sebelum bekerja sama bertindak mengalahkan kerangka Doseng. Tetua meminta untuk membahas kerangka Doseng terlebih dahulu. Mendengar hal itu, menurut Xiaoyan bahwa tetua itu menyeretnya ke dalam permainannya. Karena tetua takut dengan Xiaoyan akan mempunyai kekuatan cadangan. Xiaoyi menyadari bahwa tetua itu memiliki niat buruk. Atas hal itu dirinya akan menemani Xiaoyan menghadapi kerangka Doseng. Bagi Xiaoyan tidak perlu dikhawatirkan, kekuatannya mampu melindungi dirinya sendiri. Xiaoyan juga mengatakan untuk pergi terlebih dahulu. Seketika kerangka Doseng mengeluarkan kekuatan bola emas yang cukup dahsyat. Melihat itu, perwakilan keempat fraksi terkuat bekerja sama menahan serangan tersebut. Zaixing bersama keempat orang bekerja sama mengalahkan kerangka Doseng. Mereka mengerahkan semua kekuatannya.
Gabungan kekuatan semua orang belum mampu mengalahkan kerangka tersebut. Saat itu Xiaoyan melihat teknik keterampilan surgawi bersembunyi di dalam kerangka itu. Setelah mengetahui keberadaan teknik yang asli, Xiaoyan tidak heran Zai Xing bersikeras menyerang kerangka doseng. Keberadaan harta karun sesungguhnya berada di kerangka itu. Xiaoyan melihat Zai Xing belum menemukan rahasia kerangka doseng. Situasi semakin mencengkam. Kerangka doseng bangun kembali dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Terlihat kerangka itu menyiapkan keterampilan bertarung. Atas hal itu semua orang berusaha bergegas pergi secepatnya dari tempat itu. Situasi semakin genting. Kekuatan mengerikan itu menyerap semua orang. Situasi semakin kacau. Terlihat Xiaoyan menyelamatkan Zizan, membuat Xiaoyan hampir terserap kekuatan mengerikan itu. Untungnya ia memanfaatkan penguasa beratnya, menghindari serangan kerangka tersebut, dan memaksimalkan kekuatannya supaya bisa menghindari serangan itu. Tampak kekuatan kerangka doseng sangatlah mengerikan. Orang-orang yang terserap ke dalam serangan itu dibuat hancur tak tersisa, membuat ledakan yang sangat dahsyat. Gelombang kekuatan spiritual kerangka doseng sangat mengerikan. Untungnya jejak spiritual yang ditinggalkan elit doseng sepenuhnya menghilang saat ini. Kerangka doseng tidak memiliki kemampuan ofensif. Kekuatan mengerikan kerangka doseng mengakibatkan banyak orang telah tewas. Telapak tangan kerangka doseng adalah keterampilan bertarung surgawi. Hanya dengan sisa jiwa itu dapat memberikan kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak heran jika banyak orang yang berbondong-bondong datang ke tempat itu. Qin Lin bertanya-tanya jika gulungan itu palsu, di mana keterampilan surgawi yang sebenarnya. Kemudian Xiaoyan memberikan informasi bahwa harta karun yang sebenarnya ada di kerangka doseng. Mendengar hal itu, Zizan bergegas untuk segera mengambil kerangka doseng. Namun Xiaoyan mencegahnya, jangan bertindak terburu-buru. Terlihat semua orang pasti memperebutkan kerangka doseng, dan biarkan semua orang bertindak terlebih dahulu. Beberapa fraksi yang tersisa terlihat pandangan mereka tertuju pada kerangka itu. Zai Xing melihat kerangka doseng seketika mengatakan benda sialan ini telah membunuh banyak orang kuat dari istana jiwa. Ia akan menghancurkannya menjadi debu. Seketika Zai Xing bergerak sangat cepat menuju kerangka doseng. Melihat hal itu, Huang Kuan bersama yang lain menyusul Zai Xing. Huang Kuan mengatakan, apakah kamu pikir kami bodoh? Mereka juga telah bekerja keras untuk menghancurkan sisa-sisa jiwa kerangka doseng. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Zai Xing mengambil harta itu sendirian? Huang Kuan, Tanzhen, dan Haizun bekerja sama memblokir Zai Xing yang akan mengambil kerangka doseng. Terjadi pertarungan sengit antara Zai Xing melawan ketiga orang itu. Saat Zai Xing meraih kerangka itu, seketika dirinya menggunakan kerangka doseng sebagai pelindung, menahan kekuatan serangan gabungan ketiga orang tersebut. Setelah berhasil mendapatkan kerangka doseng, Zai Xing akan melarikan diri. Namun tindakan itu dihentikan Xiaoyan. Dengan penguasa beratnya, Xiaoyan memblokir pergerakan Zai Xing. Situasi Zai Xing semakin rumit. Semua orang mengincar dirinya. Gabungan kekuatan ketiga orang itu membuat tulang lengan kerangka itu patah dan terlepas dari genggaman Zai Xing.
Melihat kerangka doseng terlepas, kesempatan Haezun mendapatkan kerangka itu. Tampak jelas mereka semua memperebutkan kerangka doseng. Saat kerangka itu terlepas dari perebutan banyak orang, Xiaoyan dapat meraih kerangka doseng. Dengan kekuatan spiritualnya, seketika 3 tulang rusuk kerangka itu patah dan masuk ke cincin penyimpanannya. Pertarungan memperebutkan kerangka doseng semakin kacau. Akibat kerangka doseng, mereka saling bertarung satu sama lain. Terlihat Zai Xing, Huang Quan, Haezun meraih kerangka doseng dengan kekuatan spiritualnya masing-masing. Mereka bertiga berambisi mendapatkan kerangka doseng dan tidak melepaskan kerangka doseng. Tanzhen melihat mereka tidak melepaskan kerangka doseng, seketika dirinya menghancurkan kerangka itu. Akibat serangan tersebut membuat kerangka doseng hancur berkeping-keping. Jelas memancing semua orang berebutan mendapatkan harta berharga elit doseng. Setelah tulang kerangka itu diamati lebih dalam, Xiaoyan menyimpulkan bahwa tulang itu terdapat esensi doseng. Tidak heran Zai Xing ingin merebut kerangka itu walaupun telah hancur. Tampak raut wajah Zai Xing terlihat amarah penuh emosi dan meminta semua orang untuk menyerahkan semua pecahan tulang yang telah didapatkan. Melihat hal itu, Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat mengerikan menantang Zai Xing untuk datang melawan dirinya. Situasi semakin memanas. Orang-orang yang tidak suka dengan Xiaoyan menawarkan diri bekerja sama dengan Zai Xing untuk melawan Xiaoyan. Kemudian Zai Xing meminta untuk menjelaskan tujuannya. Huan Quan menjelaskan bahwa keluarga Phoenix Setan Langit hanya perlu mengambil buah inti naga Voin dari tangan kelompok Xiaoyan. Jika Zai Xing menerima tawarannya, mereka akan menyerahkan kerangka tulang tersebut. Terlihat juga pavilion Fengli. Lei Jun punya banyak dendam terhadap Xiaoyan. Atas hal itu kesempatannya untuk balas dendam. Disusul keluarga Lembah Es. He Jun mengatakan bahwa Lembah Es menginginkan tubuh racun di sampingnya. Tanzhen dari awal telah berjanji untuk melindungi Xiaoyan dari awal hingga selesai. Ia tidak akan membiarkan Xiaoyan bertarung sendirian. Tanzhen mengatakan pada mereka bahwa itu urusan pribadi masing-masing, mengapa harus kerjasama. Zai Xing sangat emosi pada Tanzhen ikut campur tangan dalam masalah ini. Dengan bantuan keluarga Lembah Api, Xiaoyan akan melawan Zai Xing semaksimal mungkin. Kemudian Xiaoyan menantang Zai Xing untuk bertarung dengannya. Situasi semakin kacau. Pertarungan besar antara kelompok Xiaoyan melawan sekutu Zai Xing. Huang Quan melihat kekuatan spiritual Qinlin, mengetahui kekuatan itu adalah api taring ular dan juga pelaku yang membuat kekacauan di klan Piton 9 Neraka. Mereka sangat serius melawan Xiaoyan, terlihat aura kekuatan mereka. Seketika Xiaoyan mengeluarkan api surgawi 3 perubahan misterius. Kekuatan itu mengejutkan banyak orang. Xiaoyan membagi tugas masing-masing. Dirinya akan berurusan dengan Zai Xing. Huan Quan diserahkan pada Tanzhen dan sisanya diserahkan pada Xiao Yi bersama yang lain. Terjadi pertarungan kedua kelompok tersebut yang sangat dahsyat. Mereka bertarung satu sama lain. 小一些，你们拦住其他的人，把你这恶难毒体。Pertarungan Xiaoyan melawan Zai Xing begitu sengit, niat saling membunuh melonjak pesat. Xiaoyan teringat pertarungan sebelumnya dengan Zai Xing. Menurut Xiaoyan, dengan putusnya lengan Zai Xing, hal itu Zai Xing sama sekali tidak kapok bertarung dengannya. Zai Xing juga berniat balas dendam. Ia akan memotong semua tangan dan kaki Xiaoyan. Keduanya mengeluarkan seluruh kekuatannya. 看来断臂的教训。
Tampak wajah Xiaoyan terluka terkena serangan Zai Xing, namun kekuatannya mampu memulihkan lukanya dengan sangat cepat. Melihat hal itu, Zai Xing tampak penuh emosi. Kemampuan Xiaoyan berasal dari 3000 api pembakaran yang dapat terus-menerus menyembuhkan lukanya. Atas hal itu, Zai Xing harus membunuh Xiaoyan dengan satu serangan. Seketika Zai Xing mengeluarkan kekuatan puncaknya. Zai Xing tidak akan membiarkan kesempatan lagi untuk tetap hidup. Melihat hal itu, Xiaoyan menghela nafas. Ia tidak tinggal diam. Menyadari serangan terkuat milik Zai Xing, Xiaoyan mengeluarkan 4 segel pemusnah yang disatukan. Kedua serangan itu merupakan serangan terakhir mereka. Efek pertarungan keduanya membuat ledakan yang sangat dahsyat di dalam dimensi itu, bahkan terasa sampai di luar, membuat semua orang tampak terkejut. Zai Xing tidak menyangka Xiaoyan baru saja memasuki Dosun. Atas hal itu dapat memblokir kekuatan tangan besar Zai Xing. Terlihat wajahnya penuh khawatir. Jika Zai Xing tidak menyingkirkan Xiaoyan saat ini, akan menjadi masalah besar di masa depan. Melihat Zai Xing masih bertahan membuat Xiaoyan semakin mengerikan. Ia mengeluarkan kekuatan bunga teratai api yang digunakan saat bertarung dengan Zai Xing sebelumnya. Seketika Zai Xing ketar-ketir melihat Xiaoyan menyimpan serangan yang dapat mengalahkan dirinya. Walaupun Zai Xing berusaha menggagalkan serangan itu, namun usaha Zai Xing sia-sia. Serangan itu hampir saja membuat Zai Xing tewas. Namun orang lain ikut campur membantu Zai Xing melindungi dirinya. Terlihat kedua tetua melihat kekuatan itu. Menurut tetua, Xiaoyan beraninya diam-diam memurnikan sayap tulang klan pionik iblis surgawi miliknya. Tetua satunya juga minta Xiaoyan untuk melepaskan sayap tulang itu dan tinggalkan kultivasinya. Terlihat tetua sangat angkuh. Ia berniat untuk mengubur Xiaoyan di makam klannya dan meminta Xiaoyan berlutut selamanya. Melihat situasi tidak kondusif, seketika Zizan mengeluarkan buah inti naga pionik berada di tangannya. Zizan meminta kedua tetua itu untuk mengambilnya jika mampu. Buah inti naga pionik menarik perhatian tetua itu. Bukan hanya tetua itu yang tertarik, Huang Quan juga datang dengan sangat cepat. Saatnya Huang Quan punya kesempatan mendapatkan buah inti naga pionik. Melihat Zizan dalam bahaya, seketika Xiaoyan bergerak melindunginya. Situasi yang menegangkan itu dimanfaatkan Zai Xing untuk membunuh Xiaoyan. Terjadi hal yang mengejutkan. Zizan sama sekali tidak panik menghadapi serangan dari berbagai sisi. Ternyata di belakang Zizan terlihat kemunculan seseorang melindunginya. Dengan sekejap seseorang tersebut dapat memberhentikan waktu beberapa saat. Semua orang yang melihat kejadian itu tampak terkejut. Seketika orang di belakang Zizan muncul menghabisi orang-orang yang berniat jahat pada Zizan. Ternyata seseorang itu adalah naga Voin kuno.